Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sartika Permasari dengan nomor NIM 20 10 90 10 40 dari Prodi Ilmu Komunikasi Fakultas Ekonomi, Ilmu Sosial dan Humaniora. Nah, jadi hari ini saya akan menjelaskan tentang iman kepada Allah. Tapi pertama-tama saya akan menjelaskan dulu apa itu pengertian dari iman. Iman secara bahasa berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti dapat dipercaya. Sedangkan secara istilah, iman memiliki arti membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan diamalkan dalam perbuatan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa iman kepada Allah adalah meyakini dengan hati, membenarkan dengan lisan, dan dibuktikan dengan amal perbuatan kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu ada dengan sifat keagungan dan kesempurnaannya. Dalil nakli yang menjelaskan bahwa iman kepada Allah itu terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 163 dengan bunyi wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa rahmanur rahim, yang artinya dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa dan tidak ada Tuhan melainkan Dia yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Nah, sekarang saya akan menjelaskan beberapa pengertian ataupun saya jelaskan beberapa hal seperti wujudullah, tauhidullah, rububiyah, uluhiyah, dan asma fasifah. Nah, jadi yang pertama ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu wujudullah. Secara etimologi, wujudullah itu memiliki dua kata. Yang pertama wujud. Wujud itu memiliki arti keberadaan dan disambung dengan kata Allah. Maka secara teriologinya, wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sesuatu yang bersifat aksiomatis. Artinya aksiomatif ini sesuatu yang sudah jelas keberadaannya, sudah jelas adanya, sudah pasti tidak bisa kita pungkiri kebenarannya, seperti itu. Nah, jadi dalil yang menjelaskannya ini terdapat pada surat Al-Ikhlas ayat 1 yang berbunyi Qul huwallahu ahad, artinya dialah Allah, dialah yang Maha Esa, seperti itu. Nah, jadi wujudullah ini adalah wujud Allah yang ada keberadaannya, tetapi bentuknya, rupanya tidak bisa kita pikirkan, tidak bisa kita khayalkan dalam otak manusia, karena tidak bisa kita bayangkan pokoknya. Jadi Allah tuh pernah berfirman, Allah tidak serupa dengan apapun. Jadi apapun yang kalian bayangkan, apapun yang kalian pikirkan, bagaimana bentuk Allah, bagaimana rupa Allah, itu tidak bisa kita bayangkan dengan otak kita, tidak bisa kita jelaskan, tidak bisa kita definisikan, tidak bisa kita jabarkan dalam bentuk apapun. Karena Allah itu sudah pasti ada, tetapi wujudnya tidak bisa kita jelaskan gitu. Jadi apapun yang kita bayangkan dalam otak kita, dalam pikiran kita, itu bukanlah Allah, karena sudah balik dengan istilah tadi, Allah itu tidak berupa, tapi ada, seperti itu. Nah, sekarang saya akan menjelaskan apa itu tauhidullah. Nah, tauhidullah ini adalah secara bahasa memiliki arti menyatukan Allah, mengesahkan Allah, ataupun mengakui Allah itu cuma ada satu gitu. Tidak ada 2, 3, 4, 5, dan 6. Dia cuma ada satu, tidak lebih dari satu. Nah, secara istilahnya, tauhidullah ini adalah mengesahkan Allah dalam hal-hal yang merupakan kekhususan bagi Allah, seperti itu. Apa yang khusus bagi Allah terdapat secara istilahnya, seperti itu. Dan jadi tauhidullah itu membebaskan manusia dari segala kendali yang cenderung akan merusak manusia, pikirannya, perilakunya, otaknya, pokoknya bisa merusak apapun itu. Nah, seperti misalkan kepercayaan, nafsu, setan, aliran-aliran yang bertentangan dengan ajaran Allah, seperti itu. Jadi kita harus menjauhi atau menghindari larangan-larangan Allah yang bertentangan dengan ilmu agama, agar tidak menjadi hal yang tidak diinginkan ataupun merusak jiwa kita untuk kedepannya, seperti itu. Nah, jadi dari tauhidullah ini terdiri dari beberapa hal. Nah, seperti tauhid rububiyah. Nah, tauhid rububiyah ini adalah memiliki arti mengesahkan dalam 3 perkara, yaitu penciptaannya, kekuasaannya, dan
peraturannya dari segala hal dalam dunia dan dalam akhirat, seperti dalam dunia dan akhirat. Nah, dan uluhiyah sendiri memiliki arti mengesahkan Allah dalam bentuk ibadah kepada Allah, seperti berdoa, bertawakal, meminta, memohon ampun, meminta maaf, berharap, menyembelih, bernazar, ataupun ajaran-ajaran agama yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Jadi rububiyah dan uluhiyah ini tidak bisa kita pisahkan. Mereka berdua adalah dua hal yang saling melengkapi, yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Sebagai umat muslim kita harus mengetahui kedua hal ini, karena satu-satunya yang berhak kita sembah itu adalah Allah. Kita beribadah dari Allah dan kembali ke Allah, seperti itu. Jadi kita harus mengimani ataupun mempelajari tauhid-tauhid ini. Nah, dan terakhir saya akan menjelaskan tentang asma wa sifat. Nah, asma wa sifat ini adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan cara menetapkan nama-nama dan sifat-sifatnya yang ditetapkan sendiri olehnya dalam firman-Nya ataupun yang disebut oleh Rasul-Nya dalam hadis, tanpa menyimpang makna, menyerupai dengan sesuatu ataupun menolak nama atau sifat. Jadi kita tidak bisa mengubah nama dan sifat-sifat yang telah ditetapkan, karena tidak bisa kita rubah lagi agar tidak menyimpang ataupun tidak menyerupai sesuatu hal, seperti itu. Jadi sudah ada ketetapannya, tidak bisa lagi dirubah-rubah, seperti itu. Nah, jadi iman kepada Allah ini adalah meyakini dalam diri kita bahwa meyakini dan mengakuinya dalam perbuatan amal kita bahwa Allah itu selalu ada dalam segala kesempurnaannya, keagungannya, kebaikannya gitu. Nah, jadi dalam iman kepada Allah ini pastinya ada contoh perilaku gitu. Jadi contoh perilaku kalau kita beriman kepada Allah itu seperti kita mendirikan sholat, puasa Ramadan, membayar zakat, menahan amarah, menjauhi perbuatan keji, ataupun sopan kepada orang yang lebih tua, lebih menghormati gitu. Nah, dari contoh perilaku ini pasti sangat berpengaruh dalam kehidupan kita dalam sehari-hari, seperti itu. Contohnya, kita pasti akan lebih tenang, lebih damai dalam kehidupan kita. Kita lebih bisa bersabar, kita lebih bisa terhindar dari sikapnya dengki, iri, sombong, rakus, ataupun julid kepada orang lain, seperti itu. Dan kita juga pasti bakal dicintai oleh orang-orang di sekitar kita, dicintai Allah, orang tua, keluarga, teman, ataupun siapapun itu di sekitar kita akan mencintai kita gitu. Dan kita juga bakal terhindar dari hal-hal keji karena kita sudah mengimani ini, seperti itu. Dan kita akan dijauhi oleh hal-hal yang kemaksiatan, seperti itu. Dan kita juga akan terbebas dari takutnya rasa mati, seperti itu, karena kita percaya bahwa kita mengimani ini, jadi kita akan terbebas dari ketakutan itu, seperti itu. Nah, jadi menurut saya, dari saya sendiri, kita harus mengimani dan menerapkan dalam hidup kita sehari-hari agar kita terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan ataupun hal-hal yang akan merusak masa depan kita sebagai seorang mahasiswa, sebagai orang penerus masa depan. Kita harus mengimaninya agar memiliki masa depan yang cerah, seperti itu. Dan itulah seperti yang bisa saya sampaikan tentang penjelasan iman kepada Allah ini. Mohon maaf apabila dari penjelasan saya ada yang berbelit-belit ataupun kurang jelas ataupun salah ataupun kurang tepat, seperti itu. Jadi saya mohon maaf. Saya juga masih harus banyak belajar agar mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala.
Saya Sartika Permasari dengan nomor NIM 2010901040 mengucapkan terima kasih, dan semoga dalam video ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan mendapat ridho dari Allah